Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Kasil Aziz. Di sini saya akan membuat tugas agama Islam yang dengan judul Hidup Mulia dan Mati Syahid dalam Islam. Yang pertama, hidup mulia dalam Islam. Hidup yang mulia bukan sekedar hidup dengan kemewahan dunia, tetapi hidup yang bermanfaat, penuh keimanan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Hidup mulia berarti hidup dengan menjaga kehormatan diri, akhlak yang baik dan berkontribusi positif pada masyarakat. Yang kedua, mati syahid adalah mati dalam keadaan membela agama Allah atau menjalankan agama yang sangat penting dengan niat ikhlas karena Allah. Mati syahid bukan hanya dalam perperangan, tapi juga mencangkup berbagai bentuk pengorbanan. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan mati syahid yang pertama, Al-Baqarah surat 145 dengannya wala taqulu bilazina yu'taluna fi sabilillah ahwatun bal ya'un walakin la tarsurun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur dalam Allah itu atau bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Yang kedua, di Quran surat Al-Imran ayat 169 sampai 171 yang wala tasabana alazina kutilu fi sabilillah ahwatan bal ayatu inna rabbihim yurta zarim. Dengan artinya, misalnya maka hendaklah orang-orang yang mau dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu. Dan hadis-hadis itulah yang orang yang syahid akan mendapatkan 7 hal dari Allah yang diampuni dosanya dengan segera, ditunjukkannya tempat di surga, diselamatkan dari siksa kubur, dijaga dan dari fitnah kubur, mahkotai dengan mahkota kemuliaan. Misalnya kisah Khalid bin Walid yang berjuang membela Islam sepanjang hidupnya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab juga meninggalkan jejak kehidupan mulia penuh pengorbanan. Contohnya yang pertama, perang Badar. Pada syuhada Badar mendapat pahala besar karena mereka mati dalam membela kebenaran Islam. Mati syahid dalam kondisi lain, seseorang yang meninggal saat menunaikan ibadah haji, ajalnya saat membantu korban bencana, meninggal akibat mempertahankan kehormatan agama juga termasuk syahid. Makna hidup mulia dan mati syahid dalam kehidupan sehari-hari. Hidup mulia berarti berbuat baik, membantu sesama, terus belajar ilmu agama dan ikhlas beribadah. Mati syahid bisa berarti mengorbankan kenyamanan demi menjaga agama, keluarga dan kebaikan umat. Islam mengajarkan agar kita selalu berniat baik dan ikhlas dalam segala amal. Dan ada juga slogan hidup mulia atau mati syahid, motivasi perjuangan. Slogannya is kariman aumut syaidan atau hidup mulia atau mati syahid. Sangat erat kaitannya dengan motivasi perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jihad fisabilillah. Dan slogan ini merupakan intisari sebuah hadis Rasulullah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melihat Umar memakai pakaian putih, lalu beliau bersabda padanya, "Pakaianmu ini lama atau baru?" Umar menjawab, "Sudah lama." Beliau bersabda, "Pakailah yang baru, hiduplah terpuji dan matinya dalam keadaan syahid." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan At-Tabarani. Dan ada juga slogan senada is kariman watu kariman, hiduplah sebagai orang yang mulia, mati juga sebagai seorang yang mulia pula. Pernyataan itu diucapkan oleh Asma binti Abu Bakar kepada putranya Abdullah bin Zubair sebagai nasihat penyemangat saat sang anak harus berjibaku dengan Yazid bin Muawiyah.
Bahkan slogan tersebut sangat erat kaitannya dengan motivasi perjuangan bangsa ini dalam mengusir penjajah. Kurang lebih 2 minggu sebelum pecah perang 10 November 1945, Ki Hajar Hasyim Asy'ari berwafat resolusi jihad PWNU. Resolusi ini lalu kembali dikukuhkan pada Kongres Nasional Masyumi 8 November 1945. Resolusi jihad ini disambut oleh arek-arek Surabaya yang saat itu dipimpin oleh Bung Tomo. Pekik takbir menggema, akhirnya kota Surabaya bisa diselamatkan dari aneksasi pasukan BA atau British India Army dan pasukan NICA, Netherlands Indies Civil and Administration. Peristiwa ini menunjukkan bahwa rakyat negeri ini berutang pada kaum muslimin dengan semangat jihad pada para penjajah bisa diusir dari negeri ini. Sejak dulu semangat inilah yang tertancap pada jiwa kaum muslimin dan telah menolehkan kisah kepahlawanan pemberani dengan slogan hidup mulia atau mati syahid. Jihad telah menjadi kekuatan yang mengentarkan musuh serta menduduk, dan ada pula mendudukan perkara jihad. Pada Imam Masyad sepakat bahwa jihad saat kaum muslimin diserang hukumnya adalah wajib. Bagi kaum muslim di wilayah yang diserang hukumnya fardhu ain, sedangkan bagi wilayah sekitar yang tidak diserang hukumnya fardu kifayah, yaitu menjadi pembenar wajib saat jumlah berperang belum memadai untuk melawan musuh. Jihad saat kaum muslimin diserang musuh dikenal sebagai jihad defensif, dan ada pula hadisnya. Terdapat bahwa dalil mengenai wajibnya berjihad saat kaum muslimin diserang. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah 190. Selanjutnya, jika kita mengkaji sirah Rasulullah, kita akan mendapati bahwa Rasul yang mulia pada sahabatnya, yaitu setelah berdiri negara Islam di Madinah atau Al-Munawwaroh. Hadis tersebut, nasnah yang lainnya memperintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir sebagai komunitas atau institusi negara, bukan sebagai individu. Tujuannya adalah agar mereka mau tunduk dalam patuh pada hukum-hukum Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.